warahmatullahi wabarakatuh. Saya calon guru penggerak Angkatan 11 Rekognisi ISY Syoleha MPDGR mempersembahkan aksi nyata penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Selamat hari Senin tanggal 19 Agustus tahun 2024 telah dilaksanakan diseminasi implementasi budaya positif secara virtual daring bersama rekan sejawat di PAUD Bina Bangsa Islamic School dan komunitas belajar gugus. Sebelum terlaksananya diseminasi, langkah pertama yang saya lakukan adalah penyebaran flyer di mana jumlah terundang sebanyak 15 peserta. Setelah saya menyebar Google Form, ternyata yang mengikuti diseminasi secara virtual itu sebanyak 25 peserta. Baiklah Bapak Ibu guru hebat, inilah persembahan diseminasi aksi nyata budaya positif yang dilakukan secara virtual di PAUD Bina Bangsa Islamic School, Serang, Banten. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Leni, apa kabar? Halo Bu, alhamdulillah kabar baik. Berjumpa lagi. Berjumpa lagi Bu Leni, alhamdulillah. Bagaimana kabar di Lampung? Alhamdulillah baik Ibu. Sekarang bentar lagi panen. Wah, panen apa itu? Padi Bu. Padi. Oh, alhamdulillah. Sip, sip, sip. Oke. Dikirain duku. Konfirmasinya, apakah bisa sudah terlihat layar saya? Sudah. Sudah. Oke. Sudah. Sebentar. Saya harus admit dulu sebentar. Ada beberapa teman yang masuk masih ini yang saya harus admit. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi-pagi menggoreng terasi. Cakep. Saat makan jangan berisik. Cakep. Izinkan saya di sini mau presentasi. Semoga bisa seru dan asik. Oke, ibu-ibu semuanya, alhamdulillahirabbil alamin. Salam dan bahagia kita ucapkan bersama-sama. Izinkan pada siang hari ini saya ingin berbagi tentang aksi nyata diseminasi tentang budaya positif. Ya. Ucap syukur alhamdulillah hirobbil alamin bahwasannya pada siang hari ini saya sangat bersyukur dan bergembira sekali karena teman-teman semua di sini kita bisa bersilaturahmi, memperpanjang usia, memperpanjang rezeki, insya Allah mudah-mudahan seperti itu ya ibu-ibu ya. Iya, sebelumnya izinkan saya ingin mengetahui dulu situasi suasana hati ibu-ibu semua pada siang hari ini. Mohon
chatroom, silahkan ketikkan merah untuk apa namanya? Kalau merah tuh marah gitu ya. Kalau hijau sedang gelisah, kalau biru sedang bahagia. Silakan, saya ingin mengetahui suasana hati ibu-ibu semua pada siang hari ini. Belum ada yang mengetikkan? Atau saya mau tanya saja ya. Saya pengen tahu suasana hati dari Ibu Yani Ibrahim. Bagaimana suasana pada siang hari ini, Bu Yani Ibrahim? Senang, Bu. Senang sekali hari ini. Kenapa merasa senang, Bu Yani? Siapa sih? Oke, terkendala audio. Kita ke Ibu Leni. Ibu Leni sudah mengetikkan biru. Tolong diceritakan suasana hati biru. Biru itu bahagia. Ya, silakan. Habis merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, Bu. Wow, hebat. Meriah acaranya ya, Bu Leni ya? Alhamdulillah, tiap hari lomba kemarin, Bu. Jadi hawanya masih kebawa sampai sekarang semangatnya. Keren. Bu Novianti juga biru, Bu Wahyu Lestari juga biru. Alhamdulillah ya, semua pada gembira karena kita baru saja merayakan Hari Kemerdekaan. Baik, izinkan saya share screen. Ya, mohon konfirmasi apakah sudah terlihat. Oke. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Baik, ibu-ibu, karena kita sedang merayakan Hari Kemerdekaan, mari sejenak kita bersama-sama menyanyikan Indonesia Raya dengan hikmat. Iya. Tidak ada suara ya, Bu? Bu isenya di emut soalnya, jadi nggak kedengaran keluar suaranya. Tuh.
Baik, terima kasih. Ya, kita lanjutkan. Perkenalkan, saya Isyu Syoleha, jabatannya pendidik. Pada saat ini saya bertugas di PAUD Bina Bangsa Islami School dengan alamat rumah di Gria Permata Asri Blok C14 nomor 11 Serang, Banten. Moto hidup saya itu yaitu bermartabat dan bermanfaat. Nomor kontak mungkin teman-teman sudah pada mengetahuinya. Perkenalkan, saya di sini sebagai CKP Rekognisi Angkatan 11 dan juga sebagai fasilitator pada program Guru Penggerak di Angkatan 11. Baik Ibu-ibu, saya minta cakepnya sekali lagi ya. Oke, mentari tenggelam menjelang petang. Cakep. Burung kasuari mondar-mandir. Cakep. Saya ucapkan selamat datang. Cakep. Terima kasih karena sudah berkenan hadir. Baik, saya ingin mengajak ibu-ibu, yuk senyum dulu selama 20 detik saja. Kita lepaskan pada siang hari ini segala beban, apapun itu yang sejak dari pagi mungkin kita sudah bergelut dengan peserta didik kita, kemudian juga dengan permasalahan-permasalahan administratif lainnya. Untuk itu lepaskan, mari kita senyum selama 20 detik. Ya, boleh dipandang teman sebelahnya. Oke, siapa yang paling manis nih senyumnya? Bu Nina Herlina. Bu Nina Herlina, selamat datang. Terima kasih sudah bergabung. Iya, ceria sekali. Apa yang dirasakan siang hari ini, Bu Nina? Bermacam-macam. Macam-macam. Salah satu aja deh, nggak usah macam-macamnya. Bahagia. Ya. Gelisah juga ada. Begitu. Alhamdulillah. Sip. Baik, kita lanjut ya ibu-ibu semuanya. Pada kesempatan forum ini kita akan membuat kesepakatan di dalam room ini. Kira-kira seperti ini. Saya bisa bacakan, nanti bisa ibu-ibu boleh ditambahkan. Yang pertama, kesepakatannya seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. Kemudian berpikir terbuka dan saling menghormati. Kemudian jika ada satu peserta berbicara, maka peserta yang lainnya akan mendengarkan. Berpendapat setelah dipersilahkan dan berpartisipasi penuh. Dan terakhir, mari kita mengikuti sesi kelas dengan perasaan yang gembira. Kira-kira kesepakatan kita pada siang hari ini seperti itu. Apakah ibu-ibu ada yang merasa ingin menambahkan? Oke. Baik. Ibu-ibu, kita akan langsung saja masuk kepada materi yang pertama. Di sini saya mendiseminasikan budaya positif. Nah, kira-kira dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah bagaimana penerapan disiplin di sekolah kita. Apakah telah efektif? Apakah masih perlu ditinjau kembali? Atau apa sesungguhnya arti dari disiplin itu sendiri? Dan apa kaitannya dengan nilai-nilai kebajikan? Yuk kita sama-sama bahas satu persatu tentang lingkungan yang positif. Sebelumnya boleh ditanyakan kepada diri sendiri, kepada diri kita sendiri, bagaimana cara kita berperilaku. Misalkan, mengapa kita melakukan segala sesuatu?
Apakah kita melakukan sesuatu itu karena adanya dorongan dari lingkungan atau ada dorongan yang lain? Nah, terkadang kita melakukan sesuatu itu kadang-kadang kita untuk menghindari sesuatu ya, terutama dari rasa ketidaknyamanan atau rasa sakit seperti itu. Nah, terkadang kita juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita mau. Pernahkah ibu-ibu melakukan sesuatu untuk mendapat senyuman atau pujian dari orang lain, atau untuk mendapat hadiah, atau untuk mendapatkan uang, apalagi kira-kira alasan orang tersebut untuk melakukan sesuatu itu karena ada hal imbalan. Setelah kita mendengar kata disiplin, nih saya pengen tanya dulu nih, apa yang terbayang di benak ibu-ibu? Apa arti kata disiplin? Silakan raise hand. Di sini ada yang sudah raise hand itu Bu siapa? Bentar. Di sini yang terlihat kenapa ini tertutup? Maaf. Speaker. Ini terkendala jaringan sepertinya. Saya tidak melihat. Ibu-ibu, apakah ada yang melihat yang raise hand? Yang raise hand itu, oh terpijit sepertinya. Bu Wahyu Lestari, silakan Bu Wahyu Lestari. Menurut Ibu Wahyu, mana Ibu Wahyu? Apakah ada? Oke, Bu Wahyu sepertinya terpijit. Apakah ada yang bisa menganalogikan apa kata disiplin menurut ibu-ibu? Sebelum kita memahami makna arti dari kata disiplin. Atau saya ingin mencoba Ibu Imas, Farida, silakan Ibu Imas. Artinya disiplin. Ya. Disiplin itu yang pertama tepat waktu ya. Ya. Kedua mengikuti aturan. Ya. Terus disiplin itu Kemarin dulu. Suara dong, volumenya dong. Udah kedengeran nggak? Kedengeran? Terdengar Bu Haji, terdengar. Jelas, ya. Ya. Mungkin nambahinnya itu kalau disiplin itu ya itu menghargai waktu, tepat waktu, dan apa namanya yang mengikuti aturan. Oke. Ya, terima kasih Bu Haji Imas. Kira-kira seperti itu. Apakah ada yang bisa menambahkan? Oke. Ya, silahkan yang raise hand. Aduh, nggak kedengeran nih. Bu Miftah, silakan Bu Miftah. Kenapa ini nggak terdengar saya? Bu Nina terdengar Bu Nina. Oke. Kurang jelas ini. Ya, kenapa Bu? Ini HP-nya nih? Saya. Ya Bu, izin. Ya, silakan Bu Miftah. Disiplin adalah sikap dan perasaan taat dan patuh terhadap nilai-nilai yang dipercaya. Merupakan tanggung jawab, yang merupakan tanggung jawab dia, gitu. Tanggung jawabnya. Gitu. Oke. Perasaan taat dan patuh gitu. Oke, siap-siap. Terima kasih Bu Miftah. Ada lagi yang menambahkan? Oke. Ibu-ibu semuanya, dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, salah satu strategi yang perlu ditinjau kembali adalah penerapan disiplin di sekolah. Apakah telah efektif ya ibu-ibu ya?
Nah, tadi sudah dicoba dijawab sama Bu Haji Imas dan Bu Miftah, bahwasannya disiplin itu adalah suatu aturan seperti itu ya. Nah, kebanyakan memang seperti menghubungkan disiplin itu tata tertib ya ibu-ibu ya, teratur, kepatuhan pada peraturan, seperti itu ya kira-kira ya kata-katanya. Nah, terus kadang juga bisa dihubungkan dengan hukuman, betul nggak ibu-ibu? Padahal itu berbeda, karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu makna kata disiplin yang dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kadang kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan gitu ya biasanya ya. Kalau yang diatur-atur itu kadang nggak enak ya Bu ya. Gitu. Nah, menurut guru besar kita, Bapak Ki Hajar Dewantara, menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itu harus ada di dalam suasana yang merdeka. Nah, Bapak Ki Hajar Dewantara menyatakan juga nih untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat, katanya ya. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Nanti kita kupas ya, apa itu motivasi eksternal, apa itu motivasi internal. Nah, disiplin juga dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan. Tujuan yang seperti apa? Tujuan yang dihargai dan bermakna. Dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan karena mereka berdasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Nah, kita beralih pada slide berikutnya. Nah, seperti tadi dikatakan menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Artinya kita itu, arti dari kata merdeka bukan saja kita menerima perintah dari orang lain, tetapi bagaimana cara kita harus memerintah diri kita sendiri agar kita bisa memperbaiki diri lebih baik lagi. Nah, kita masuk kepada teori motivasi perilaku manusia. Nah, tadi dari ketidaknyamanan karena kedisiplinan dan suatu aturan. Untuk itu di sini ada beberapa yang menjelaskan tentang teori motivasi perilaku manusia. Seperti kalau untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, seperti apa yang akan terjadi ya apabila saya tidak melakukannya. Nah, kadang kan kita suka berpikir ya, kalau kita diberi perintah, kira-kira bagaimana kalau kita tidak melakukannya? Apakah kita dapat hukuman? Apakah
penghasilan kita dipotong ataukah, nah pertanyaan-pertanyaan itu. Model seperti itu dikatakan sebagai motivasi eksternal. Kemudian ada juga kita merasa bertindak segala sesuatu itu kadang suka kira-kira kita dilihat baik nggak ya sama pimpinan kita? Kira-kira apakah pimpinan kita itu memberikan sesuatu imbalan yang bagus ya kalau kita kerjanya rapi, beres, atau lebih nurut seperti itu. Nah, itu juga merupakan suatu motivasi eksternal karena apa yang dilakukan itu harapannya mendapatkan imbalan. Dan untuk motivasi internalnya itu justru lebih kepada menghargai diri sendiri. Seperti apa? Misalkan jika kita mempunyai pikiran kalau saya datang lebih awal, saya akan lebih tenang dalam menyiapkan bahan pembelajaran seperti itu. Kemudian jika saya datang tepat waktu, mungkin teman-teman kecil kita akan merasa nyaman untuk datang lebih awal ke sekolah. Nah, kira-kira itu. Jadi kita berpikir bahwa segala sesuatu tindakan kita itu nantinya akan berdampak positif. Seperti tadi, tingkat terendah yang pertama itu yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya nih, apa yang akan terjadi ya apabila saya tidak melakukannya? Padahal sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis, maupun juga tidak terpenuhinya kebutuhan mereka. Bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut, itu sama juga dengan motivasi eksternal. Kemudian seperti tadi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, biasanya mereka melakukan sebuah tindakan itu untuk mendapatkan pujian, mereka itu akan melakukan sesuatu yang berkualitas jika ada sesuatu yang diharapkan ke depannya, seperti itu. Kemudian yang ketiga, nah biasanya kalau yang ini nih untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, orang dengan motivasi ini biasanya akan bertanya, akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukannya. Kemudian mereka melakukan karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang ya yang melakukannya nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Inilah motivasi yang membuat kita memiliki disiplin positif. Karena motivasi berperilakunya bersifat internal. Ya, jadi diniatkan dari dalam, bukan eksternal. Baik, kita ke slide berikutnya. Nah, kita akan memasuki dari disiplin kita ke keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas, nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang, suku, negara, bahasa, maupun agama. Kira-kira ada pertanyaan seperti ini. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja?
Nah, di sini bentar ada yang minta di-admit. Oke. Biasanya seseorang akan tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Murid-murid pun demikian, mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Apa tujuan utamanya dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Jika kita membuat aturan, biasanya hanya sebagai untuk membatasi aja, pembatasan, tanpa tahu apa dampaknya. Berbeda dengan keyakinan. Kalau keyakinan kelas itu sama-sama kita mengungkapkan apa yang dirasa nyaman, apa yang dirasa perlu dilakukan, atau apa saja nih yang harus yang baik dilakukan atau tidak dilakukan, sehingga termotivasi anak-anak untuk mengungkapkan apa saja yang membuat mereka nyaman dan bahagia selama ada di kelas. Itulah perbedaan dari keyakinan kelas dan peraturan kelas. Gitu. Baik ibu-ibu, saya mau sedikit games dulu. Ibu-ibu dimohon tolong memegang benda apapun itu yang mau berharga mau tidak di dalam genggaman ibu-ibu. Bisa ibu? Misalkan yang tidak bendanya yang tidak diupayakan tidak terlihat ya, karena kita akan mencoba bermain tebak-tebakan dengan sesama temannya. Sudah ibu-ibu? Benda kecil yang sekiranya bisa digenggam. Iya. Sudah. Sekarang kita akan contohkan dulu ya. Misalkan di sana sudah siapa yang menggenggam? Bu Leni sudah menggenggam? Oke, sudah menggenggam. Bu Susilawati sudah menggenggam? Sudah menggenggam. Oke. Sekarang antara Bu Susilawati dengan Ibu Evi Leni, silahkan saling mempengaruhi benda apakah itu yang ada di tangannya. Sekarang bergantian ya. Bu Leni dulu. Bagaimana cara Bu Leni mengetahui benda apa yang digenggamannya Ibu Susilawati? Silakan. Bagaimana cara mengetahuinya? Benda apa yang dipegang oleh Bu Susilawati? Iya, Bu Leni? Atau mau bertukar peran dulu? Atau mau bertukar peran dulu, Bu Susilawati? Bagaimana caranya Bu Susi untuk pengen mengetahui benda apa yang ada di genggamannya Ibu Evi Leni? Saya contohkan ya, Bu Evi. Yang ada di tangan Bu Evi, kalau saya tukar dengan tiket ke Bali, mau nggak?
Bu Leni open mic, silakan open mic. Oh, iya. Mau, Bu. Mau Mau. mau ditukar? Oke, wah mudah sekali. Kemudian kalau misalkan ditukar dengan satu kotak susu mau nggak? Mau, Bu. Mau juga. Kalau dengan ditukar dengan uang mainan, mau nggak? Nggak mau. Nggak mau, uang mainan mah nggak mau ya. Kalau ditukar dengan kerupuk, Nggak mau, Bu. Tapi kalau kerupuknya 1 karung mau, Bu. kalau ditukar dengan satu pensil, Belum, Bu. nggak mau juga. Ya. Gitu. Eh, berarti Mau digantinya pensil emas Gus Ise. pensil emas. Boleh pensil tapi pensil emas ya. Iya betul. Nanti dibuatkan sama Bu Haji Mas ya. Oke. Nanti saya pesan. Bu Leni, seberharga itukah benda yang dipegangnya Bu Leni? Eh, tidak berharga sekali, Bu, tapi kalau tidak ada bisa mengganggu. Oh gitu ya. Kalau saya tukar dengan semangkok bakso, Mau. mau. Ya udah, nanti saya kirim baksonya. Tapi tolong perlihatkan dulu apa benda yang di tangan Bu Leni. Tutup pulpen, Bu. Walah, tutup pulpen. Seharga bakso toh. Saya tadi menawarkannya terlalu tinggi ya. Iya. Kira-kira seperti itu ya ibu-ibu ya. Ya, silakan siapa yang mau bermain nih? Saya tunjuk atau mau raise hand? Masih ada benda-benda berharga lainnya di tangan ibu-ibu. Ini nanti ada kaitannya dengan nanti posisi kontrol ya ibu-ibu. Saya coba bermain Ibu Nina Herlina bersama Bu Haji Imas, oke? Oke, silakan Bu Nina dan Bu Imas. Siapa dulu yang akan yang akan mendapatkan benda yang dari tangan temannya? Siapa dulu? Silakan saya nggak pegang apa. Oh, Bu Haji Imas tidak pegang apa-apa, berarti silakan Bu Haji Imas serang Bu Nina apa yang ada di tangannya. Ayo. Jadi siapa yang ngasih pertanyaan? Bu Haji Imas, saya. tolong ditebak. Iya, tolong ditebak. Jadi istilahnya Bu Haji Imas mencoba merebut benda yang ada di genggamannya Bu Nina. Oh gitu. Iya. Iya Bu Nina pegang apa? Pegang jarinya yang jelas. Ditebak dong. Pegang apa ya? Oh Bu Nina yang megang ya. Saya juga pegang lah. Sekarang mau ngambil pegangan. Biar ditebak orang. Tebak dulu sok, saling menebak. Seberharga apakah benda yang dipegang Bu Haji Imas dengan Bu Nina? Seberharga apakah? Ya, coba saya nanya apa ya? Bu Nina pegang apa ini? Ya. Seperti saya tadi, silakan tawarkan dengan apapun supaya Bu Nina mau menukarnya apa benda yang ada di tangan Bu Nina dengan apa yang ditawarkan Bu Haji Imas. Ini nanti iya, ada ya.
Gitu. Jadi sekarang si Ibu Nina ini lagi pegang benda ceritanya. Ya, Nah, gitu. oh gitu. Ya coba saya tawar ya. Saya tawarkan dengan ya traktir bakso kayak Bu Isega tadi. Silahkan. Ya, coba. Bisa nggak ditukar sama bakso, Bu Nina? Bu Nina mana speakernya? Silakan dibuka. Ya. Ya, Bu Nina Ya. gimana? Ya, Bu Nina Tukar yang apa? bakso. Berharga kah? Iya. Bisa ditukar dengan bakso, tapi kalau ditukar kayaknya sangat butuh. Emang nggak bisa ganti? Bisa ya, bisa tidak. Bisa ya, bisa tidak. Terus, Ya, Halo. biasanya kan ibu-ibu senengnya bakso, makanya ya udah saya ya tuker sama bakso aja deh, sama bakso, Bu Nina. Ya boleh lah, boleh. boleh ditukar dengan bakso. Coba liatin tangannya, buka apa yang pegang? Apa kira-kira Bu Haji? Apa kira-kira? Saya mah udah Tebak aja, Bu pegang Haji. sesuatu. Saya udah Apa pegang yang sesuatu. dipegang? Nih, saya juga sekarang sudah memegang sesuatu yang sangat berharga dan mungkin lebih banyak manfaatnya kalau digunakan. Tapi tergantung yang menggunakan juga. Apa coba? Saya sedang Tebak. memegang apakah, Bu Nina? Toilah. Silakan tebak. HP kah itu? Bukan. Belum pas. Belum. Ya, tebak. Bisa dijual dengan harga mahal? Murah sih, tapi berharga. Murah Oh. tapi berharga. Digunakan Nah, sehari-hari? Digunakan Betul. sehari-hari? Ya, betul. Tiap hari saya pakai. Tiap hari. Bisa pakai Tiap tanda tangan? Tidak bisa. Baru bergabung Wise. Oh iya. Hai, Oke, sama beratnya. Ya, lagi tebak-tebakan nih beratnya. Iya, lagi main tebak-tebakan. Ayo, coba apa? Murah, tapi sangat berharga. Iya. Iya. Bendanya kecil? Yang jelas bermanfaat. Bendanya kecil? Tawar Bu Nina. Bendanya kecil? Sedang, panjang. Panjang, pulpen. Panjang bulat dan apa ya? Berbutir-butir. Nah, udah dikasih clue-nya tuh, tinggal tebak. Panjang, berbutir-butir. Apa ya kira-kira di sekeliling kita panjang berbutir-butir? Iya, Kelereng. betul. Di sekeliling kita. Yo, 2 menit lagi. Kalau 2 menit ketebak, ini ya. Bu Nina, kalau 2 menitnya ketebak, Bu Nina yang traktir saya bakso. Kalau ketebak, Bu Nina ditraktir bakso sama saya. Ya. Panjang berbutir-butir, beras. Belum. 1 menit lagi. Apa tuh? Baik. Apa Ayo, tuh? Panjang berbutir-butir. Bulat. Satuannya butir ya. Ya, berbutir-butir. Berbutir-butir artinya banyak kan? Berbutir-butir. Butirannya banyak artinya. Panjang Ya, berbutir-butir. saya juga suka pakai, hampir mungkin ibu-ibu terutama yang udah tua-tua kayak model saya suka gitu. Kalau yang muda nggak tahu Bu Ise, apa suka apa tidak.
Suka Yang jelas sekali. lengkapnya pokoknya. Nah itu untuk mengingatkan kita akan kembali kemana ya. Apa itu ya? Apa coba? Bu Nina belum Berbutir-butir. terjawab. Iya. Ya, apa? Kuncaya Setengah menit biasanya lagi. diiringi dengan Setengah zikir menit Bu lagi. Nina. Berarti jumlahnya banyak ya? Banyak. Apa itu? Panjang berbutir-butir. 1 menit lagi. Ditukar dengan uang? Bisa. Bisa. Digunakan oleh anak-anak? Bisa. Anak-anak suka juga. Terutama anak-anak kecil yang umur apa namanya balita-balita suka tuh yang masih baru berjalan. Nah, pokoknya umur 2 tahun aja suka tuh. Umur 2 tahun, setahun suka dia. Apa ini? Oke, waktu habis Bu Nina, Bu Ima. Habis makan tebak. Habis waktunya. Oke. Habis waktunya. Boleh dilihatin. Habis waktunya. Boleh Silakan dilihatin. dipilih. Satu, Coba Indra Watim. Silakan disebutkan. 2, 3. Tasbih. Tasbih. Tepuk tangan buat Bu Haji Imas dan Bu Nina. Panjang. Saya suka dimainin ini. Kalau saya biasanya main Iya. untuk Nah, irit. kira-kira seperti itu ya, ibu-ibu. Jadi apakah tadi Bu Haji Imas atau Bu Nina membuka kepalan tangan? Mengapa alasannya membuka kepalan kan gitu? Kemudian mengapa sih harus menutup kepalan tangan sekuat itu? Harus pakai tebak-tebakan gitu kan? Nah, dalam kegiatan tadi sesungguhnya kira-kira siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka dan menutup kepalan tangan? Siapa kira-kira Ibu? Yang memiliki bendanya, Bu. Yang memiliki bendanya. Berarti kontrol itu harus ada pada diri kita sendiri. Nah, di sini ada Dr. William Glaser, itu seorang psikiater dan juga pendidik. Beliau mengembangkan ilmunya dari control theory menjadi choice theory yang meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol, ya ibu-ibu. Nah, di sini yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Diperhatikan, pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid yang sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Nah, saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Nah, teori kontrol itu menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang mereka rasa tidak sukai. Itu ilusi guru mengontrol murid namanya ya teorinya. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi sesuatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dan dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Nah, untuk ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter dengan menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog dirinya sendiri dengan negatif. Kadang kalau sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa sedang melakukan perilaku ini karena biasanya guru seringkali menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Jadi kadang-kadang suka anak-anak itu menjadi salah pengertian. Jadi walaupun suaranya halus, tapi
dalam arti kita negatif kesannya, tetap saja negatif. Gitu. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, banyak orang dewasa, yang dewasa itu mungkin kita guru dan orang tua percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab. Sebentar, minta di-admit. Oke. Banyak orang dewasa seperti kita, keliling anak, bahwasannya mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid. Sebentar, minta di-admit. Oke, saya admit. Oke. Untuk membuat peserta didik kita berbuat hal-hal tertentu. Misalkan apapun yang dilakukannya itu bisa diterima. Kemudian melakukan sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Nah, pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Nah, ibu-ibu, kalau biasanya kita suatu ancaman begitu ya. Kalau tidak diselesaikan, biarin nggak dapat bintang. Nah, itu ya. Itu tanpa kita sadari itu sering kita ucapkan. Tetapi memang sesuatu hal yang efektif. Namun, itu menurut Dr. William Glasser itu adalah salah untuk mengontrol seperti itu. Karena itu akan efeknya itu dalam jangka waktu panjang. Jadi istilahnya jadi kita membohongi anak seperti itu ya. Jadi itu akan menjadikan secara tidak langsung kita akan membuat si anak itu menjadi seorang yang pembohong. Baik, slide saya tidak terbuka, mohon maaf. Bentar. Sebentar, mohon maaf. Tayangan saya ada di Iya, mohon konfirmasinya apakah sudah terlihat? Nah, disinilah posisi kontrol itu ada 5 ya ibu-ibu. Di sini posisi kontrol ada 5, yaitu sebagai penghukum. Seperti apa sih sebagai penghukum itu? Nah, dari nada suara tinggi, bahasa tubuhnya juga kita kadang sambil berkacak pinggang, kemudian mata melotot, dan biasanya jari suka menunjuk-nunjuk seperti menghardik. Ya Ibu ya. Itu posisi kontrol sebagai penghukum. Kemudian untuk pembuat merasa bersalah. Nah, biasanya nada suaranya itu kita seperti memelas, halus, sedih, dan bahasa tubuhnya juga kadang ya merapat pada ini ya, merapat pada anak dan lesu biasanya. Kemudian ada juga posisi kontrol sebagai teman. Biasanya nada kontrol sebagai teman ini ramah, akrab, dan bercanda. Pasti anak-anak senang ini. Bahasa tubuhnya juga enak gesturnya. Karena merasa teman, jadi merasa sebaya. Jadi anak juga merasa nyaman dalam mengungkapkan sesuatu. Kemudian biasanya mata dan senyum juga kita selalu jenaka.
Nah, di posisi kontrol juga ada sebagai pemantau. Nah, pemantau itu nada suara datar, bahasa tubuhnya juga formal. Biasanya ada kata-kata yang misalkan gini, kalau biasanya sih pemantau ini mungkin kalau di anak usia dini memang kurang begitu kita terlihat ya. Kalau di usia agak besar, karena biasanya kalau pemantau itu kepo gitu. Kok kamu kenapa sepatunya bukan hitam? Padahal, seperti itulah kira-kira kalau contoh sebagai pemantau. Biasanya kita kalau di usia dini kan tidak kepo ya bu gurunya ya, gitu. Justru malah oh iya bagus, lebih banyak ke apresiasi, ya memuji begitu. Nah yang terakhir itu kita sebagai manajer. Nah bagaimana sih nada suara kita sebagai manajer itu? Karena kita namanya manajer itu memanage ya, mengatur, kita bisa mengucapkan kata-katanya juga tulus, kemudian bahasa tubuhnya juga kita tidak kaku, kemudian lebih fleksibel, jadi kita mendekat ke peserta didik kita, jadi mungkin lebih nyaman seperti itu. Nah dari 5 posisi kontrol ini, bisakah ibu-ibu melihat posisi kontrol yang mana yang biasanya sehari-hari kita lakukan? Sebagai penghukumkah? Sebagai pembuat merasa bersalahkah? Sebagai temankah? Atau sebagai pemantau? Atau sebagai manajer? Boleh minta pendapatnya atau silahkan raise hand. Silakan berbagi, misalkan aku, Bun, aku kayaknya sering menghukum deh, Bun, gitu ya. Begitu enggak? Boleh Aku enggak? sebagai teman deh. Oh, Bu Dina sebagai teman. Coba bagaimana memperlakukan anak jika sebagai teman, Bu Dina? Agar berusaha anak itu biar nyaman, bagaimana caranya. Ketika datang dia cemberut, bagaimana caranya gitu. Diajak bicara sehingga dia rasa cemburutnya atau rasa kecewa baik di rumah ataupun dengan temannya hilang, dibuat nyaman aja anak itu. Gitu. Jadi sehingga si anak lebih nyaman menceritakan sesuatu ya. Nyaman, iya. Oke, siapa lagi yang mau bercerita? Bu Haji Ratna, bagaimana Bu Haji Ratna? Ya, kalau saya sih sebagai kebanyakan ya sebagai kalau orang tua tuh termasuk yang memantau ya. Ya. Memantau. Kalau pemantau itu kitanya kepo, Bun. Oh, Kepo. enggak lah kalau kepo. Kenapa ya. rambutnya diikat? Kenapa rambutnya Iya, diikat 2? Kenapa nggak diikat 1 gitu misalkan kalau pemantau gitu? Enggak. Ya sebagai teman lah, iya. Kebanyakannya kalau sehari-hari yang kebanyakan untuk murid kan ini. Ya. Iya, betul. Iya, kita sebagai teman ya benar seperti Ibu tadi Bu Dina ya, iya. Jadi biar anak nyaman terhadap diri kita, jadi nggak terlalu sungkan, tapi tidak juga jadi kita itu tetap disegani sebagai guru, tapi sebagai teman. Gitu. Oke, baik. Terima kasih Bu Ratna. Iya. Saya boleh minta pendapatnya dari Bu Siam Aisyah. Bu Siam, ini Bu Siam. Terima kasih sharingnya. Sama Bu Ratna. Bu Siam, apakah ada di situ? Atau Bu Wiwi Purnama, silakan yang baru bergabung. Bu Wiwi, kemana Bu Wiwi? Ini memang semakin sore gangguan sinyal agak semakin bergoyang. Bu Wiwi ada terdengar suara, silakan Bu Wiwi. Bagaimana pendapat Bu Wiwi? Ada Ibu sambil ngasuh ini Bu, maaf ya Bu. Boleh silakan Ibu.
Ibu merasa di posisi kontrol yang mana nih Bu sebagai pendidik Ibu? Apakah sebagai penghukum, membuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, apakah sebagai manajer? Silakan Bu. Gimana Bu? Suaranya putus-putus Bu. Suara putus-putus. Menurut Ibu Wiwi, di posisi kontrol mana yang Bu Wiwi rasakan sebagai pendidik Bu Wiwi? Apakah sebagai penghukum? Apakah sebagai pembuat merasa bersalah? Apakah sebagai teman? Apakah sebagai pemantau? Apakah sebagai manajer? Sebagai teman sepertinya Bu, lebih ke anak itu enak jadi kayak temen gitu Bu. Ya. Biasanya apa yang dilakukan Bu? Ya kalau misalkan ada anak gitu melakukan kesalahan, kita nggak langsung menegurnya secara langsung. Ya. Tapi kita apa ya, kayak gimana ya Bu bahasanya, individu gitu Bu. Maksudnya kita ngobrol sama anak gitu. Nah, iya. Oke, siap. Terima kasih Bu Wiwi atas pendapatnya ya. Kita ke Bu Siam Sama-sama, Aisyah Ibu. nih, sudah muncul. Bu Siam, bagaimana Bu Siam? Kira-kira menurut Bu Siam nih, di posisi kontrol mana nih Bu Siam sebagai pendidik? Apakah sebagai penghukum, membuat merasa bersalah, teman, pemantau, ataukah manajer? Silakan Bu Siam. Sebagai teman Bu, Ya, silakan. Kenapa Bu? biar supaya kita lebih dekat lagi ke anak gitu loh Bu. Jadi mereka nggak merasa tersendiri gitu dengan bundanya, teman-teman gurunya gitu Bu. Gitu. Jadi mereka bisa mengungkapkan apa yang mereka rasakan itu dengan leluasa dengan gurunya gitu Bu. Betul. Nah, oke, terima kasih ya Bu Siam. Oke, tadi saya pendapat dengan Bu Wiwi tentang bagaimana ketika kita semua pendidik sebagai merasa teman, sehingga ketika si anak membuat kesalahan tidak langsung menghukum kan ya. Oke, dengan tidak langsung menghukum itu dengan bertanya, itu dinamakan restitusi ya Ibu-ibu. Iya. Nah, restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka yang lebih kuat. Nah, restitusi juga merupakan kolaborasi mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa sih yang ingin mereka menjadi tujuan mulianya dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain gitu. Itu dinamakan restitusi. Iya. Atau sering kita dengar dengan segitiga restitusi. Sudah pernah mendengar Ibu? Iya, restitusi itu kita mengidentifikasi dulu apa permasalahannya. Kemudian setelah itu kita memvalidasi apakah benar, bagaimana jika, nah gitu. Kemudian yang terakhir kita keyakinan. Jika kita melakukan seperti itu, apa yang dirasakan, yang dibuat dirugikan oleh kitanya, seperti itu. Itu segitiga restitusi ya Bu ya, sehingga secara dengan kesadaran penuh si anak mengakui dan memahami apa kesalahan yang telah dilakukannya, dan itu insya Allah sepertinya memang lebih efektif dibanding kita langsung menjudge. Selesai si anak minta maaf sudah tidak ada, padahal nanti itu akan terulang lagi. Jika kita terapkan segitiga restitusi ini, insya Allah itu akan membuat si anak juga merasa nyaman, tidak terhukum, kemudian dia juga mempunyai alasan tertentu mengapa sebab-sebab yang dia lakukan, kemudian sehingga dia bisa memecahkan sendiri, membuat solusi sendiri apa yang baik atau yang dampak dari yang dia lakukan, seperti itu.
Nah, di segitiga restitusi itu iya. Sepertinya ini. Nah, geser-geser, maaf. Iya. Nah, di restitusi ada ciri-ciri 9 ciri-cirinya. Yang pertama itu restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan itu sendiri. Terus untuk memperbaiki hubungan. Jadi dari antara konflik si A dan si B, setelah kita lakukan segitiga restitusi sehingga saling memahami bahwa dirinya bersalah, bahwa dia merasa si yang di itu juga memahami bahwa dia juga punya sebab alasan mengapa dia melakukan sesuatu, sehingga terjadilah memperbaiki hubungan. Jadi secara sukarela permohonan maafnya itu di antara kedua yang berkonfliknya itu secara ikhlas, ridho di dalam hatinya. Kemudian itu merupakan suatu tawaran, bukan paksaan. Restitusi juga menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi juga mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara untuk yang paling baik. Dan restitusi fokus pada bukan tindakan. Restitusi juga fokus pada solusi dan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi seperti itu ya ibu-ibu, nanti mulai diterapkan. Ada yang admit lagi? Oke, saya admit. Jadi ibu-ibu di sekolah sudah mulai ketika anak menemukan konflik, kita dudukan, kita praktikkan segitiga restitusi, yaitu yang pertama identifikasi, cari tahu permasalahan, kemudian divalidasi, mengapa terjadi seperti itu, kemudian yang terakhir dibuat keyakinan apa yang seharusnya dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan, seperti itu. Jadi dari ciri-ciri restitusi itu, kemudian kita kenapa ini? Oke. Nah, dari berbagai rasa yang ada yang didasari oleh kebutuhan dasar manusia, bahwasannya manusia itu yang pertama kasih sayang dan rasa diterima. Jadi bahwasannya baik kita seorang dewasa ataupun anak, jika kita merasa dikasihi, disayangi, dan rasa diterima, itu akan merupakan kenyamanan ya yang di dalam jiwanya. Dan kebutuhan dasar manusia juga bahwasannya semua ingin menguasai, penguasaan. Jadi sifat kepemimpinannya itu muncul jika memang ada satu hal yang dikuasai, seperti itu. Kemudian kebutuhan dasar manusia juga itu adalah kebebasan, di mana setiap manusia harus merasakan kebebasan yang tentu saja kebebasannya kebebasan yang sesuai dengan sebentar. Oke. Kemudian juga ada tentu aja kesenangan. Kesenangan itu adalah hak kita semua, bahwasanya kita harus merasa senang dan bahagia. Disitulah kebutuhan dasar manusia untuk bertahan hidup. Nah, baik. Nah, tadi sudah kita sebutkan apa sih strategi dalam mewujudkan budaya positif. Disinilah langkah-langkah dan strategi dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Yang pertama, posisi kontrol guru tadi ya ibu-ibu ya. Sebaiknya posisi kontrol guru adalah sebagai manajer, di mana
guru memposisikan dirinya jika murid melakukan pelanggaran tata tertib, maka guru bisa bertanya kepada anak tentang alasan mengapa anak tersebut melakukan pelanggaran. Kemudian membuat kesepakatan kelas untuk melakukan tindakan perbaikan supaya anak bisa mencari solusi dari pelanggaran yang sudah mereka lakukan dan tidak mengulang kembali pelanggaran yang sama. Kemudian langkah yang kedua yaitu membuat kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas digunakan untuk membantu guru dan murid dalam bekerja sama membentuk kegiatan belajar mengajar. Di dalam kesepakatan kelas terdapat harapan guru kepada murid dan harapan murid kepada guru sehingga akan membangun kolaborasi yang baik antara guru dan murid. Sebaiknya kesepakatan yang dibuat harus dapat dipahami dan bisa diterapkan langsung sehingga jika ada kekurangan dapat diperbaiki dan dikembangkan secara berkelanjutan. Langkah yang ketiga yaitu tentu saja penerapan disiplin positif. Disiplin positif ini bertujuan untuk memberikan pemahaman disiplin kepada anak agar mereka mengetahui perilaku yang diperbuat bisa mengambil keputusan dengan tepat, bertanggung jawab atas pilihan yang mereka lakukan, serta dapat menghargai diri sendiri dan orang lain dalam pelaksanaannya. Disiplin positif dapat memberikan pemahaman kepada anak tentang konsekuensi jika mereka melakukan pelanggaran dari peraturan yang sudah disepakati bersama, sehingga membuat mereka belajar melakukan disiplin positif dengan baik. Nah, salah satu contohnya yang sudah diimplementasikan budaya positifnya yaitu di PAUD Bina Bangsa Islamic School. Biasanya kita dilakukan pada saat pijakan sebelum main, yaitu penguatan. Kita membentuk kesepakatan, apa saja di kesepakatannya. Yang pertama, kontrol emosi, di mana harus sabar, taat, bertanggung jawab. Kemudian kontrol gerak, berjalan di dalam kelas. Kemudian kontrol suara, bicara pelan dan fokus berjalan kerjakan satu persatu, start, do, finish. Kemudian tentu saja kita tetap menyediakan kursi konsekuensi jika bagi teman yang belum siap, seperti itu. Dan urutan mainnya yang pertama pilih satu kegiatan main. Biasanya kan kita membuat ragam main ya Bu. Nah kita sebutkan nih urutan mainan nanti. Yang pertama pilih satu kegiatan main, kemudian gunakan alat sesuai fungsinya. Mainkan dengan tuntas, infokan kepada bunda guru, bereskan mainan, dan terakhir pindah ke main berikutnya. Kira-kira seperti itu implementasi budaya positif yang sudah kami laksanakan. Baik, terima kasih Ibu-Ibu dari beberapa paparan tadi. Apakah ada pertanyaan? Dipersilahkan. Oke. Kayaknya sudah paham atau sudah saatnya bobo siang? Ibu maaf, izin bertanya Bu. Oke, itu, Bu Bibi, silakan. Kan kemarin dikirim link itu ya Bu untuk absen, tapi linknya udah tutup, gimana Bu mau absennya Bu? Oh, gitu, itu. Tidak apa-apa Ibu, lanjutkan saja. Yang penting itu untuk mengukur khawatir tidak bisa masuk ini ada absensi gitu. Jadi kalau Ibu sudah bisa join, tidak apa-apa Ibu. Oh iya, makasih Ibu. Sama-sama Bu Wiwi. Ada lagi yang bisa ditanyakan? Kira-kira di sekolah Ibu siapa ya? Ibu Supriyanten.
Ibu Supriyanten boleh menampakkan diri. Dari mana Ibu Suparinten. Oh iya, Bu Suparinten. Dari mana Bu Suparinten? Bu Suparinten dari mana? Dari tadi kali. Dari tadi menyimak ya. Kalau Bu Siam punten dari mana Bu Siam? Dari Lampung, Bu. Dari Lampung. Atau ini TK Trihandayani, Bu. Oh, dari Trihandayani. Oke, Iya. oke. Terima kasih Bu Siam. Sama-sama, Kalau Bu. Oke, kalau Bu Asifa dari mana Bu Asifa? Ayo. Dari Trihandayani juga. Oh, gitu. Kalau Bu Evileni dari mana Bu Evileni? Dari Lampung, Ibu. Dari Lampung, iya Ibu-ibu. Perkenalkan nih Ibu Evileni, Bu Rina ini baru lulus program PPG tahun kemarin ya. Iya. Wah, udah jadi ibu-ibu guru profesional nih Bu Evi sama Bu Rina. Di bawah asuhan siapa Bu Evi? Bu dosen Laili dengan Ibu Ise Salihah. Terima kasih. Jadi Iya. Alhamdulillah sudah guru profesional. Untuk teman-teman yang lain semangat ya. Iya. Udah mulai dibuka juga nih PPG nih. Siap-siap. Bu Haji Ratna diinfokan ke teman-temannya. Ya, dicek SIM KB-nya. Iya. Iya. Oke. Sudah cukup? Tidak ada yang bertanya? Ya cukup, saya cuma ini aja. Terima kasih Bu Ise ya. Alhamdulillah bisa bersilaturahmi sama Bu Fia, Bu Siam, siapa lagi tadi itu yang dari Lampung ya. Bisa gabung ya, alhamdulillah kita silaturahmi. Panjang umur, banyak rezeki. Amin. Wajib Ratna juga nih. Wajib Ratna. Ya. Kalau ketemu sekali kali aja. Terima kasih nih saya bisa bergabung di sini. Banyak ilmu Iya, yang bisa saya ya. ambil. Insya Allah. Terima kasih Bu Terima Ise. kasih Bu Nida Bunda. Iya, terima kasih juga bunda-bunda semua. Saya juga terima kasih kepada Bunda Tersinida. Di sini ada kepala sekolah yang baik hati. Terima kasih sudah memfasilitasi saya terutama dan juga bisa memberikan waktunya di sela-sela tugas-tugas yang harus saya kerjakan. Namun saya diberikan keluangan waktu untuk bisa mendiseminasikan aksi nyata di program guru penggerak. Kebetulan saya memang ada tugas aksi nyata yang harus saya unggah untuk bisa memfasilitasi para teman-teman calon guru. Ya Kak, keren yang kecil. Iya. Baik ibu-ibu, jika sudah tidak ada pertanyaan, saya rasa wah sudah cerdas-cerdas nih ibu-ibu di sini. Terima kasih ibu-ibu atas partisipasinya. Sama-sama. Rina, salam taklim, Bu Haja Ratna. Ya. Bu Nina batuk-batuk aja. Salam balik Ibu. Semoga sehat selalu Ibu. Salam dari TK Wiratama di Lampung. Oke, Ibu. Terima kasih ya Bu Wiwi. Jangan bosan-bosan ya untuk Siap, Ibu. silaturahmi bersama kami. Iya. Wiwi. Oke. Saya tutup dengan Dadah, pantun, Bu. minta cakepnya ya. Iya. Oke. Biru laut seperti kolam. Cakep. Cakep. Pandai menyelam. Cakep. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya tutup presentasi dengan salam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa Ibu. Sehat.
Boleh silakan Li. Terima kasih. Dadah Bu Naima. Pamit ya Bu. Terima kasih Ya, Bu. terima kasih atas Dadah Bu persetujuannya. Anjana. Terima kasih Bu Rina. Enggak Terima di foto kasih. Bu bareng. Bu Siam, Ya, terima makasih, Bu. kasih. Bu Elis, terima kasih. Bu Ratna, terima kasih. Bu Nina, Ya, terima kasih. Bu Nurida. Ya. sama-sama. Oke. Demikianlah Bapak Ibu diseminasi aksi nyata budaya positif yang telah saya lakukan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.